Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas eh, tentang transformasi geometri, yaitu rotasi. Nah, ini merupakan materi terakhir di semester genap. Jadi, ujian semester nanti pelajari sampai di rotasi ini ya. Nah, bisa di review ulang materinya yang telah Ibu share di grup WA bahwa rotasi itu apa. Dalam transformasi geometri, rotasi itu adalah perputaran ya. Nah, seperti halnya refleksi, rotasi juga mempunyai jenis-jenis ya. Kalau refleksi itu karena dia pencerminan, maka jenis-jenisnya itu ada dicerminkan lewat sumbu X, dicerminkan lewat sumbu Y ya. Nah, kalau rotasi ini misalkan titik asalnya dirotasikan ya atau diputar dengan besar sudut alfa terhadap pusat 0,0 dan pusat A, B, maka akan menghasilkan bayangan sebagai berikut. Jadi titik asal yang diputar dengan 0,0 dan titik A, B itu beda ya. Nah, di contoh soal Ibu hanya akan memberikan titik asal yang dirotasikan dengan pusat 0,0. Nanti untuk mengembangkan literasi kalian, bisa kalian buka bagaimana atau bisa kalian cari referensi lain, buka di Google atau di YouTube bagaimana cara menentukan titik asal yang dirotasikan dengan pusat A, B ya. Jadi yang Ibu berikan contoh di sini adalah titik pusat yang dirotasikan dengan titik asal yang dirotasikan dengan titik pusat 0,0. Tapi caranya sama ya, yaitu dengan menggunakan perkalian matriks ini, perkalian matriks ya, di mana persamaan matriks transformasi kita mencari x-aksen, y-aksen. X-aksen, y-aksen ini adalah titik setelah dirotasikan. Nah, di sini cos alfa. Alfa ini nanti tergantung sudut berapa yang akan dirotasikan. Ya, cos alfa, negatif sin alfa, cos alfa dikali dengan xy. Xy-nya adalah titik asal. Nah, sehingga x-aksen, y-aksen ini adalah titik setelah dirotasikan. Titik yang telah diubah. Ya, titik yang telah diubah setelah dirotasikan dengan sudut alfa. Nah, kali xy. Xy ini adalah titik asal. Tentunya ini di soal akan diketahui. Nah, kalau titik asal yang dirotasikan dengan pusat A, B itu sama rumusnya, persamaan trigonometrinya juga sama, masih menggunakan cos, min, sin, cos ya. Dimana di sini yang negatif ya. Nah, tetapi ada penambahan ini. Perkalian matriksnya ada penambahan ini. X kurang A, ini di bawahnya Y kurang B. Ya, ditambah A, B. Nah, X ini adalah titik asal, ya. AB ini adalah diputar terhadap titik dari sudut alfa, ya. Penambahannya ada titik AB, hanya pada ada titik AB, ya. Jadi soal itu diketahui titik asal, titik AB dengan sudut alfa. Itu. Kalau di soal yang titik asalnya dirotasikan dengan titik pusat A, B. Tetapi kalau cuma 0,0, ya ini hanya diketahui titik asal dengan sudut alfa. Oke, untuk lebih jelas silakan lihat contoh soal. Nah, di sini ada tentukan bayangan titik 3,1 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Ya, tentunya tadi rumus itu berlaku untuk rotasi yang berlawanan dengan jarum jam ya. Jadi ini diketahui titik asal dengan sudut alfa. Jadi alfanya adalah 90 derajat yang berpusat di 0,0.
Ya, ini langsung saja kita eksekusi atau kita kerjakan dengan menggunakan rumus jenis rotasi yang ini. Nah, kita kerjakan dengan menggunakan jenis rotasi yang ini ya, kalau dia berpusat di 0,0. Nah, kita kerjakan saja. Jadi, kita tulis rumusnya, x-aksen, y-aksen, sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali x, y. Rumusnya seperti ini ya. Ya. Nah, rumusnya seperti ini. Lalu kita masukkan saja apa yang diketahui di soal. Ya, mungkin di sini masih cukup. Terlalu panjang. Jadi x-aksen, y-aksen. Ini perkalian matriks ya. Kalian sudah tahu sebelumnya belajar matriks, di mana prinsip perkalian matriks yaitu baris kali kolom. Cos alfa. Alfanya ini, alfanya diganti dengan 90 derajat. Jadi cos 90 min sin 90 sin 90 dan cos 90 dikali dengan xy. Xy ini adalah titik asal. Jadi dikali dengan 3,1. 3,1 di bawah ya. Nah, ini kita terjemahkan dulu. Cos 90 derajat itu besarnya berapa? Ingat sudut istimewa ya, di kelas 10. Kita sudah mempelajari sudut-sudut istimewa, di mana sudut istimewa itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Jadi cos 90 derajat itu adalah 0. Nah, silakan cek ya, boleh di kalkulator, boleh juga di tabel sudut istimewa yang ada. Jadi ini nanti di sini x-aksen, y-aksen sama dengan cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0. Kemudian min sin 90 derajat, sin 90 derajat itu 1. Ada negatif, berarti ditambah negatif 1. Nah, tambah tanda bilangannya ya, terus nota apa? Simbolnya. Kemudian sin 90 derajat itu 1 ya. Cos 90 derajat itu 0. Ya, ini 1. Ini 1, ini 0. Dikali dengan titik asal. Titik asalnya yaitu 3, 1. Ya, 3, 1. Kali dengan titik. Setelah diterjemahkan ini, cos 90 derajat 0, min 90 derajat min 1, sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0. Kemudian kita kalikan dengan 3, 1. Seperti ini ya. Kita kalikan baris dikali kolom. Ingat prinsip perkalian matriks ya. Baris kali kolom. 0 dikali 3, 0. Negatif 1 dikali 1. Negatif 1 ya. Oke, saya tulis 0 dikali 3, 0. Ditambah negatif 1 dikalikan 1 itu negatif 1. 1 dikali 3, 3 ya. Kali 3, 3. Ditambah
0 dikali 1 itu 0. Maka hasilnya ini dalam kurung 0 ditambah negatif 1 itu negatif 1. Kemudian 3 tambah 0 itu 3. Nah, ini dia hasilnya. Sehingga x-aksen, y-aksen, atau titik setelah dirotasi, titiknya, ini titik baru ya, titik baru setelah dirotasi, dari asalnya 3,1 dirotasikan sudut 90 derajat menjadi ini, negatif 1 dengan 3. Atau bisa ditulis ini 1,3. Ya, seperti itu. Jadi nomor 1 seperti ini ya, terjawab. Nah, untuk nomor 2 sama dengan jenis transformasi yang lain. Nomor 2 itu adalah garis yang dirotasikan. Jadi yang ditransformasikan ini bukan hanya titik ya, tetapi garis juga ditransformasikan. Nah, di sini ada garis yang dirotasikan seperti jenis transformasi yang dahulu yang kalian pelajari, ada translasi dan refleksi. Nah, translasi dan refleksi ada garis yang ditransformasikan. Nah, ini nomor 2, garis yang dirotasikan ya. Nah, coba lihat. Garis 3x kurang 4y tambah 12, ini dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Persamaan garis hasil rotasi adalah, nah, ini dirotasikan. Nah, bagaimana caranya? Maka kita berpatokan di rumus ini. Yang jelas masih di titik pusat 0,0. Maka caranya adalah kita tulis kembali rumus supaya bisa kita ingat. X-aksen, Y-aksen. Cos alfa. Titik sin alfa. Cos alfa. Balik ya, ini sin alfa. Sin alfa cos alfa dikali x y. Ya, oke. Karena yang akan kita cari x-aksen, y-aksen ya, kita akan mencari ini, maka kita masukkan saja sudut alfanya. Sudut alfanya kan 180 derajat ya. Kita lihat kembali di soal. Nah, sudut alfa. Nah, jadi ini alfa ya. Jadi ini sudut alfanya. Alfanya adalah 180 derajat. Kita masukkan di formula yang ada. Cos 180 derajat min sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat dikali x. Nah, kita terjemahkan ini. Kosinus 180 derajat, di mana kita ketahui 180 derajat ini berada di kuadran kedua. Ya, di kuadran kedua ya. Kita sudah pelajari di kelas 10 tentang di kuadran. Silakan buka kembali. Jadi cos 190 derajat, di mana di kuadran kedua untuk cos itu bernilai negatif ya, dan sin di kuadran kedua itu untuk sin bernilai positif. Jadi saya ulangi, di kuadran kedua untuk cos itu bernilai negatif dan sin itu bernilai
positif. Jadi cos 180 derajat ini sama dengan negatif 1, ya. Negatif 1. Jadi ini kalau sin 180 derajat ini 0. Jadi karena dia berada di kuadran kedua, maka cos 180 derajat ini bernilai negatif. Dan sin 180 derajat ini kan walaupun di kuadran kedua, tapi kalau sin 180 derajat 0. Jadi tetap 0. Tidak ada negatif 0 ya. Jadi tulis saja langsung 0. Dan sin 180 derajat juga 0. Ya. Ini 0. Dan ini negatif 1. Kemudian dikali X. Ya, ini bisa langsung kita kalikan saja ya, sama seperti cara yang tadi. Min 1 dikali X ditambah 0 kali Y. Min 1 dikali X itu min X. Ya, negatif X ditambah 0 kali Y. 0 kali Y 0. Negatif X tambah 0 berarti itu negatif X. Kemudian baris kedua, kali kolom ya. 0 dikali X itu 0. Ditambah dengan negatif 1 kali Y itu negatif Y. 0 ditambah negatif Y itu tetap negatif Y. Jadi X aksen dan Y aksennya yaitu itu. Yaitu ini dia. Nah, itu dia. Ini. Yang ini ya. Yang ini. Jadi X aksen itu negatif X, Y aksen itu negatif Y, ya. Bisa saya tulis di sini, lanjut. X aksen itu negatif X dan Y aksen itu negatif Y. Nah, ingat kalau persamaan garis itu yang akan kita substitusikan, yang ditanyakan itu adalah X, bukan X aksen ya. X dan Y. Jadi bisa saya balik, X itu sama dengan negatif X aksen dan Y itu sama dengan, seperti di translasi dan refleksi ya, dibalik dia, negatif Y aksen. Nah, nanti ini yang akan kita substitusikan ke persamaan garis. Persamaan garisnya apa? Kita lihat kembali di soal persamaan garisnya 3x kurang 4y tambah 12. Ya, nanti ini yang akan kita substitusikan x-nya dan y-nya. X kurang 4y ditambah 3 dikali X aksen, min ya, ini negatif X aksen negatif 4 ya, diganti ya, X aksen ini diganti dengan negatif X aksen, Y ini diganti dengan negatif Y aksen. Jadi min 4 dikali negatif Y aksen ditambah 12 sama dengan 0. Maka persamaan garisnya negatif X aksen ya ditambah dengan 4 ya, Y aksen ditambah 12 sama dengan 0. Ya, seperti itu persamaan garis. Atau bisa kalian tulis, tidak usah pakai X aksen dan Y aksen, boleh juga. Jadi garis barunya, ya saya istilahkan di sini garis baru ya. Garis setelah dirotasikan. Negatif X ditambah dengan 4Y ditambah dengan 12 sama dengan 0. Ya, jadi ini dia jawabannya. Ya. Jadi garis sebelum dirotasikan, ya ini. Setelah dirotasikan dengan sudut alfa 180 derajat dan titik pusat 0,0, maka dirotasikan dia jadi seperti ini.
negatif X tambah 4Y tambah 12 sama dengan 0. Ya, nomor 2 sudah terjawab. Cukup sekian. Silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga grup atau bisa juga japri lewat nomor WA Ibu. Terima kasih.